Banyak yang memprediksi MotoGP 2025 hanya ada persaingan antara dua pembalap Ducati pabrikan, yakni Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, karena memakai motor terbaik di grid, yaitu Ducati Desmosedici GP25. Saking kuatnya daya tarik dua pembalap itu, kita hampir lupa bahwa di situ juga ada Fabio Di Giannantonio, pembalap VR46 Racing Team yang terpilih untuk mengendarai GP25 juga. Jika dilihat dari performanya musim lalu, di mana dia menjadi pembalap dengan GP23 paling sukses setelah Marc Marquez, penampilan Di Gia musim ini juga patut ditunggu-tunggu. Meskipun pada 2024 harus mengakhiri musim lebih awal karena cedera bahu, Di Gia mengungkapkan bahwa dia akan berusaha tampil lebih baik dari musim lalu. Di sisi lain, dia juga akan fokus untuk menyesuaikan diri dengan motor barunya. Menurut Di Gia, menggunakan motor spesifikasi terbaru memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan motor lama. Ketika Anda memiliki motor dari tahun sebelumnya, Anda sudah memulai dengan paket dasar yang bagus dan dapat langsung fokus pada performa. Sedangkan dengan motor baru, Anda harus mencari tahu caranya, ujar Di Gia, dilansir dari laman GP1. Lebih lagi, ini akan menjadi lompatan besar bagi Di Gia yang sebelumnya menggunakan motor GP23, kali ini langsung naik ke GP25. Ditambah dengan absennya Di Gia di tes Barcelona, lalu karena proses penyembuhan, membuatnya tak bisa menguji GP25. Dari sini, jelas terbaca bahwa pembalap asal Italia ini memiliki PR besar yang harus disiapkan di tes pramusim sebelum benar-benar memulai musim 2025 di Buriram, Thailand. Setidaknya, Di Gia memiliki semangat yang besar untuk bisa tampil lebih baik di musim baru ini. Perekrutan Albesiano dari Aprilia untuk memimpin tim teknis Honda menandai perubahan personel yang besar bagi pabrikan Jepang tersebut, yang finish terakhir di klasemen konstruktor pada tahun 2024. Albesiano secara resmi memulai perannya pada bulan Januari, yang berarti ia hanya memiliki sedikit pengaruh pada pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan Honda selama musim dingin menjelang tes pramusim Sepang minggu ini. Johan Zarco dari LCR yakin Albesiano telah mampu memberikan ide kepada staf teknik Honda tentang motor RC213V. Zarco pun mengatakan, pekerjaan para staf teknik pun tidak boleh dianggap remeh. Mereka tidak bisa menunggu ide-ide Romano di awal Januari dan berkata, "Oke, kami akan menyiapkan segalanya untuk akhir Januari." Kita harus menghormati itu dan melakukannya karena ide-ide yang juga ingin diuji Honda, mereka jelas tidak bodoh. Satu-satunya yang mungkin tahu beberapa rahasia adalah Dalikna, tetapi dia bukan orang yang menandatangani kontrak dengan Honda. Saya kira dia bisa memberi ide, tetapi kita harus menjalani apa yang direncanakan dari November hingga sekarang, kata Zarco dilansir Crash. Honda sudah menjalani pengujian RC213V pada tes shakedown Sepang pekan kemarin. Zarco pun melihat pengembangan motor yang diuji coba, tampak cukup mirip dengan apa yang ia uji pada akhir tahun lalu. Sejak Marc Marquez diumumkan sebagai pembalap tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 sebagai rekan setim Francesco Bagnaia, keduanya telah menjalin hubungan baik. Akan tetapi, ada beberapa titik panas di lintasan di masa lalu, terutama insiden mereka di Grand Prix Portugal tahun lalu. Narasi selama musim dingin berfokus pada ketegangan yang meningkat antara keduanya yang dianggap sebagai protagonis gelar. Namun, Bagnaia mengatakan keduanya harus terus bekerja sama selama periode tes pramusim untuk mendapatkan GP25 dalam kondisi terbaik menjelang putaran pembukaan kejuaraan di Thailand pada akhir bulan. Sikap saya akan tetap seperti biasa, dan sikapnya akan tetap seperti biasa. Kami akan bekerja sama hingga balapan pertama. Kami adalah dua orang yang cerdas dan tahu betapa pentingnya momen ini. Ini seperti hubungan normal antara rekan satu tim, dan ini harus seperti ini karena rasa hormat di antara kami adalah hal yang utama, kata Bagnaia, dilansir MotoGP.com. Bagnaia mengatakan Ducati telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memberikan pembaruan pada GP25 yang diminta kedua pebalap setelah tes Barcelona November lalu. Setelah berhasil membangun kembali karirnya yang terhenti di skuad Gresini tahun lalu, Marc Marquez kembali menjadi pembalap pabrikan pada tahun 2025 dengan tim Ducati Lenovo bersama juara kelas utama ganda Francesco Bagnaia.
Sementara semua pembicaraan sepanjang musim dingin berkisar pada potensi perselisihan antara keduanya, Marquez mengatakan Bagnaia akan tetap menjadi rujukannya dalam uji coba pramusim karena dia tahu banyak hal. Dalam 9 hari kami akan menjalani 5 hari pengujian, jadi kami harus fokus. Saat ini saya hanya memiliki pengalaman 1 kali tes di Barcelona dan kami memiliki komentar yang kurang lebih sama. Ini penting dan lebih mudah bagi para teknisi, namun sejak saat itu, Ducati memiliki semua fasilitas untuk mencoba menyesuaikan motor dengan semua pengendara. Tetapi, ini adalah motor yang bekerja dengan baik, dan ketika motor bekerja dengan baik, maka motor itu ada di tangan Anda, kata Marquez dari MotoGP.com. Ai Ogura menjadi salah satu pendatang baru di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Pembalap asal Jepang itu akan tampil dengan skuad Trackhouse Aprilia Racing. Juara dunia Moto2 itu pun pekan lalu telah mengikuti tes shakedown MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Hasilnya menawan, di mana ia menjadi rookie tercepat. Nah, ia pun menanggapi perbedaan besar pacuan MotoGP dan Moto2 yang dipakai sebelumnya, khususnya pada tenaga dan sistem elektronik yang begitu banyak. Itu menjadi salah satu kesulitannya. Sistem elektroniknya rumit, sulit mengingat tombol mana untuk apa. Saat ini saya mengaktifkan sistem penyesuaian ketinggian roda pendaratan terlambat dibandingkan dengan pilot berpengalaman. Saya juga punya sistem untuk mengaktifkan rem belakang di stang motor saya, tapi 90% waktu saya mengoperasikannya dengan kaki saya. Tapi sekarang perasaan saya jauh lebih baik, imbuhnya. Jika kita sedikit jeli melihat apa yang terjadi pada 3 hari shakedown test, maka akan sangat terlihat bahwa dari 2 pabrikan konsesi kelas D, Honda dan Yamaha, hanya Honda yang tidak menurunkan kedua pebalap pabrikannya, dan bahkan Johan Zarco. Hanya Somkiat Chantra saja yang turun, yang mungkin lebih disebabkan ia adalah seorang rookie. Chantra turun di 2 hari, dari total 3 hari tes shakedown, ditemani oleh Nakagami dan Alex Espargaro, yang berstatus test rider resmi HRC yang turun semenjak hari pertama. Kenapa Honda melakukan hal ini? Strategi apa yang sedang dilakukan? Padahal, logikanya semakin banyak pengujian, maka data akan lebih banyak diolah untuk riset pengembangan motor. Adalah Johan Zarco di debrief pada hari Selasa, mengatakan kepada media mengenai kemungkinan strategi Honda mengenai hal ini. Saya menduga Honda membuat keputusan ini untuk menghemat ban. Mereka mungkin memiliki hal yang lebih penting untuk diuji di akhir musim. Kami memikirkannya. Tetapi kemudian, saya ingin menyimpan energi segar saya untuk tes resmi, katanya dilansir TMC Blog. Seperti kita ketahui, memang walaupun dengan status konsesi kelas D, Honda memiliki kesempatan dan waktu pengujian lebih banyak. Namun hal ini bukannya tidak terbatas. Honda dan juga Yamaha dibatasi oleh jumlah ban. Jadi, ya logis kiranya, jika ada strategi yang mengalokasikan penggunaan ban-ban tersebut di momentum yang penting dan diprioritaskan oleh tim atau pabrikan.